peningkatan. Nah, kemudian di sini ini adalah ada perubahan entalpi secara fisika, di mana di sini ada entalpi standar transisi. Ingat, kalau entalpi standar transisi berarti itu adalah fasa transisi. Ya, kita belajar di diagram fasa waktu di awal ya, yang kemarin saya jelaskan seperti ini kan ya. Nah, ini adalah diagram fasa murni, saat murni. Misalkan adalah air begitu ya. Pada titik ini adalah titik triple ya, titik di mana pertemuan 3 fasa. Ini adalah titik triple, kemudian di sini ini adalah titik kritis. Jadi ini solid, liquid, dan ini adalah gas. Nah, ini namanya adalah batas fasa. Ini juga namanya batas fasa, ini juga batas fasa. Jadi kalau yang garis ini adalah batas fasa antara solid dengan liquid. Kalau batas fasa antara solid dengan liquid, maka pada batas fasa ini titik-titik mulai dari titik sini sampai sini, ini adalah dinamakan sebagai titik beku atau dengan titik leleh. Jadi ini adalah hubungan antara tekanan dan temperatur ya. Jadi tekanannya berapa sih dan temperaturnya berapa sih ketika terjadi titik leleh suatu zat, misalkan saja demikian. Nah, ketika hubungan antara solid sama liquid ya jadi fasa di mana, mohon maaf nanti ketika zoom-nya mati langsung masuk lagi ya. Ketika di situ terjadi pertemuan antara solid dan liquid, maka di sini adalah titik leleh ya. Jadi ini adalah fasa transisi atau di sini adalah titik beku. Nah, kemudian ketika terjadi pertemuan antara fasa liquid sama fasa gas, nah, maka di sini mulai dari titik sini sampai dengan ini adalah titik didihnya atau titik uapnya ya. Tapi kalau ini dari solid ke gas, jadi ada perubahan gitu ya. Dari solid ke gas langsung menjadi gas, maka di situ adalah titik sublimasi namanya. Titik sublimasi. Jadi misalkan saja titik didih normal air gitu ya, titik didih normal air itu sama dengan berapa? 100 derajat Celcius. Namanya saja titik didih normal. Berarti pada tekanan 1 atm ya, pada tekanan 1 atm, ini misalkan 1 atm, maka titik didih normal air itu adalah 100 derajat Celcius. Kalau misalkan saja saya punya, misalkan tidak 1 atm, ini adalah misalkan di 0,7 atm misalkan. Kira-kira berapa misalkan? Maka lebih tinggi suhunya atau lebih rendah suhunya? Lebih rendah. Lebih rendah. Berarti kan kita tarik ya. Kita tarik seperti ini, maka dia adalah lebih rendah ya. Tapi kalau misalkan saja titik didihnya yaitu pada tekanan misalkan di atasnya 1 atm, berarti kira-kira di sini misalkan berarti suhu untuk mendidihnya berarti di atas 100 derajat Celcius, begitu ya. Nah, sama halnya dengan itu, ketika pada tekanan 1 atm, titik bekunya atau titik lelehnya, karena titik beku dan titik leleh itu merupakan fasa transisi, maka di sini sama dengan 0 derajat Celcius. Ya, paham ya? Ketika di luar ini 1 atm rendah atau lebih tinggi, maka akan bergeser suhunya. Nah, fasa ini dinamakan sebagai fasa transisi. Ya, ini adalah fasa transisi. Paham ya? Nah, di sini terjadi perubahan fasa ini, maka pasti akan membutuhkan energi ya namanya. Maka perubahan entalpinya atau perubahan energinya ini berapa, kita sebut sebagai
perubahan entalpi standar. Kalau di sini, ini kalau dari solid ke liquid berarti kan fusion, dia meleleh, maka perubahan entalpi standar fusion. Nah, kemudian jika di sini misalkan saja dari gas ke liquid misalkan, ya berarti di sini adalah entalpi standar evaporation atau penguapan, ya, evaporation. Nah, begitu juga dengan yang sebelah sini, dari liquid ke gas, maka entalpi standar sublimation. Ya, jadi seperti itu. Berarti ini semuanya adalah fase transisi, yaitu entalpi pada fase transisi, begitu ya. Nah, jadi kalian harus paham ketika fase transisi itu bagaimana, ya. Ini adalah pada saat proses yang terjadi adalah secara fisika saja, belum secara kimia. Nanti kalau misalkan secara kimia, maka misalkan saja saya punya, oh ternyata perubahan dari alfa ke beta misalkan. Di sini saya punya gambaran misalkan saja perubahan, ini adalah diagram fasa misalkan dari alfa ke beta. Nah, ternyata misalkan saja saya punya di sini alfa FeOOH, di sini beta FeOOH. Di sini perubahannya tergantung tekanan sama suhu, ya. Pada batas fasa ini adalah batas fasa transisi. Maka otomatis di sini ini namanya energinya adalah energi atau entalpi perubahan transisi. Ya, karena misalkan saja pada titik ini karena mungkin dicari berapa nilai energinya atau entalpinya ketika terjadi perubahan dari alfa FeOH menjadi beta FeOH. Maka entalpinya atau energinya disebut sebagai entalpi perubahan standar transisi untuk dari alfa ke beta. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Nah, maka di sini, ini kalau belum saya hapus, maka di sini untuk menentukannya, kita lihat, oh C6H6 itu ketika dia meleleh, maka suhunya adalah di sini 278,61 Kelvin. Nah, untuk entalpinya ternyata berharga 10,59 kilojoule per mol. Ya. Kemudian ingat, ketika ada tanda seperti ini di atas ya, ada tanda seperti ini di atas, ini menunjukkan dia adalah standar. Ya. Menunjukkan dia adalah standar. Nah, ini adalah contohnya, misalkan saja yang fase transisi tadi secara kimia yaitu dari alfa ke beta, berarti dituliskan delta H transisi. Kemudian dari solid ke liquid berarti di sini adalah fusion, yaitu pelelehan. Kalau liquid ke gas, maka di sini bisa jadi atau penguapan begitu ya. Kemudian dari di sini, dari solid ke gas, maka di sini adalah H sublimation dan seterusnya.
Halo, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah misalkan saja di sini terjadi perubahan dari gas ya, dari solid, kemudian ke liquid. Nah, kemudian di sini habis dari liquid kemudian menjadi gas. Berarti pada perubahan H2O dari solid ke gas, ini kan berarti delta H sublimasi ya. Nah, reaksi overallnya seharusnya kan seperti ini saja. Dari fase yang saya berikan tadi kan seperti ini ya. Ini solid, ini liquid, ini gas. Jika pada batas fase ini adalah titik sublimasi di mana terjadi perubahan dari solid ke gas. Nah, ternyata dari solid ke gas ini kita bisa juga mengalami 2 tahapan, yaitu tahapannya adalah dari solid ke liquid, kemudian dilanjutkan dari liquid ke gas. Jadi untuk entalpi sublimasi ini juga bisa mengalami 2 tahap, yaitu dari solid ke liquid, berarti di situ adalah terjadi enthalpy fusion, kemudian dilanjutkan dengan liquid ke gas, berarti di sini adalah evaporation, yaitu vaporation di sini.